Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sepanjang hidupnya hanya sekali saja Rasulullah SAW berkesempatan menunaikan ibadah haji. Karena itu, ketika Rasulullah mengumumkan bahwa tahun ini beliau akan menunaikan ibadah haji, begitu antusiasnya sambutan para sahabat untuk ikut berhaji bersama Rasulullah. Bayangkan, bertahun-tahun Rasulullah menyebut kalau arkanu atau rukun Islam yang kelima itu adalah ibadah haji. Tapi sampai tahun ke-9 Hijriah, di mana usia Rasulullah saja sudah di atas 60 tahun pada waktu itu, Rasulullah belum sempat memberikan contoh dan menuntunkan ibadah haji yang benar sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ajakan berhaji dari Rasulullah ketika itu seperti sebuah hadiah besar yang sangat dinanti oleh para sahabat seluruhnya. Bahkan sampai ada seorang wanita yang sedang hamil saja, yang sedang menunggu detik-detik kelahiran anaknya, beliau ikut dalam rombongan itu. Beliau adalah Asma binti Umais, istri Abu Bakar As-Siddiq, yang pada akhirnya beliau melahirkan di Zulhulaifah beberapa saat saja setelah keberangkatannya dari kota Madinah. Nah, hadirin rahimakumullah, kisah perjalanan haji Rasulullah yang akan saya sampaikan pada saat ini diambil dari sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Karena dalam pandangan sebagian besar ulama, hadis ini nampaknya cukup lengkap untuk menggambarkan perjalanan ibadah haji Rasulullah. Menurut perhitungan kalender Ibnu Hazm, Rasulullah dan rombongan berangkat meninggalkan kota Madinah menuju Zulhulaifah atau Bir Ali, tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 Zulqa'dah. Di tempat ini beliau bermalam 1 malam, dan setelah melaksanakan urutan manasik di Miqat Makani ini, rombongan bergerak menuju Mekah sambil terus menggemakan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau hari ini perjalanan Madinah Mekah memakai bis bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 5-6 jam, pada masa Rasulullah SAW beliau harus menempuhnya selama kurang lebih 8 atau 9 hari sambil menantang panas terik matahari, menembus ganasnya badai padang pasir, menahan terpaan dingin dalam keadaan ihram, di mana yang laki-laki hanya memakai 2 lembar kain, sementara jemaah wanita tidak diperkenankan untuk berdandan, memakai wewangian, dan tentu saja menghindari seluruh larangan ihram yang lainnya. Hari Ahad tanggal 4 Zulhijjah, Rasulullah sampai di kota Mekah. Beserta seluruh rombongannya, beliau langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Selesai beribadah sa'i, ada peristiwa yang sebelumnya tidak diduga oleh para sahabat. Rasulullah menyuruh tahallul kepada jamaah yang tidak membawa hewan sembelihan, sementara Rasulullah sendiri tidak bertahallul. Peristiwa inilah yang kemudian menjadikan adanya pembagian 3 jenis haji yang sekarang ini kita kenal, yaitu haji ifrad,
haji qiran, dan haji tamattu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bahkan, karena ketidaktahuannya, Ali bin Abi Thalib saja sempat menegur istrinya, yaitu Fatimah, karena istrinya ini ditemui sudah tidak berihram lagi. Ia tercium memakai parfum dan celak di matanya. Fatimah kemudian menjawab, "Ini adalah perintah dari Rasulullah." Hadirin rahimakumullah, pada tanggal 8 Zulhijjah dimulailah puncak haji sesungguhnya. Palamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina. Rasulullah dan para sahabat berangkat menuju ke Mina. Sehari semalam beliau berada di Mina dan sempat melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat subuh. Sholat-sholat di Mina ini, hadirin rahimakumullah, agak berbeda dengan sholat yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika musafir. Sholat zuhur, asar, dan isya yang biasanya dilakukan dengan jamak qasar, ketika berada di kota Mina ini, Rasulullah hanya mengqasar saja, tanpa menjama dengan sholat baik sebelum atau sesudahnya. Dan menurut pandangan sebagian pandangan ulama, ini adalah bagian daripada manasik haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melaksanakan sholat subuh di tanggal 9 Zulhijjah, Rasulullah kemudian berangkat ke Arafah. Ketika matahari sudah tergelincir, pertanda waktu zuhur sudah sampai, beliau kemudian menyampaikan khutbah Arafah, yang lebih dikenal dengan khutbah wada, yang berarti khutbah perpisahan. Disebut khutbah perpisahan karena setelah khutbah ini, Rasulullah tidak pernah lagi tampil di muka umum menyampaikan khutbahnya sampai beliau dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ditemukan hal-hal yang menarik dari khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tetapi hadirin rahimakumullah, ada satu sesi khutbah yang membuat para sahabat tercenung, bergejolak hatinya, mengharu biru, sedih, dan bahkan memuntahkan banjir air mata. Rasulullah bersabda, "Wa inni qad taraktu fikum man tadillu ba'du. Ini tasamtum bihi kitab Allah." Sungguh aku telah meninggalkan sebuah atau sesuatu yang kalau engkau senantiasa berpegang teguh pada hal itu, niscaya aku pastikan engkau tidak akan pernah tersesat. Apa yang dimaksud? Kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan kemudian beliau menyatakan, "Wa antum tus'aluna anni, fama antum qailun." Camkanlah oleh kalian semua, kata Rasulullah SAW, bahwa suatu saat nanti kalian akan ditanya tentang aku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin mendengar apa kira-kira jawaban kalian semua. Para sahabat kemudian menjawab, "Qalu nashhadu annaka qad ballagta wa adaita wa nasahta." Kami bersaksi padamu ya Rasulullah, qad ballagta, engkau sudah menyampaikan kepada kami, wa adaita, dan engkau telah menunaikan amanah, wa nasahta, demikian juga engkau telah memberikan nasihat kepada kami. Berbahagialah Rasulullah pada saat itu, dan kemudian meminta persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengacungkan jemarinya ke arah langit. Allahumma shahad
Allahumma syahad, Allahumma syahad, kata Rasulullah SAW. Saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah. Hadirin rahimakumullah, usai berkhutbah, kemudian Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk berazan, kemudian melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak qasar takdim. Setelah itu, kemudian masih di padang Arafah, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berdoa dan berzikir sampai terbenam matahari. Inilah puncak ibadah haji yang sesungguhnya. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Ketika matahari sudah benar-benar terbenam, dengan isyarat tangan kanannya, Rasulullah SAW kemudian mensudahi ritual wukuf itu dengan mengajak seluruh jamaahnya untuk menuju ke Muzdalifah. Saking bersemangatnya para sahabat mengikuti rangkaian manasik haji Rasulullah, mereka berjalan sangat cepat sampai Rasulullah menegur, "Ayuhan nas, sakinah, sakinah." Tenanglah, tenanglah, kata Rasulullah SAW. Sampai di Muzdalifah, beliau kemudian melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir di qasar. Kemudian setelah itu beliau beristirahat, tidur sampai subuh. Dan setelah sholat subuh, beliau kemudian mengajak seluruh sahabatnya untuk berangkat ke Mina. Di tengah perjalanan, Rasulullah SAW sempat berhenti di Masy'aril Haram untuk berzikir dan berdoa sebentar. Sebaliknya, ketika beliau melewati lembah Muhaisir, beliau mempercepat jalannya karena beliau teringat bahwa di tempat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan pasukan Abrahah yang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, hadirin rahimakumullah, sepanjang tanggal 10 Dzulhijjah ini, kegiatan-kegiatan Rasulullah SAW adalah melontar jumroh Aqabah, kemudian menyembelih hewan, dan dilanjutkan berangkat ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Inilah rangkaian ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang sekali lagi sempat dilakukan atau sempat dilaksanakan oleh beliau hanya satu kali dalam seumur hidupnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.